من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana waj'alna musliman lak wa min zurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya rabbal alamin. Ummati fillah rahimakumullah. Untuk pertama dan utama sekali, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak limpahan rahmat dan kasih sayang yang Allah curahkan kepada kita, terutama nikmat yang dipermudah oleh Allah untuk menuju jalan hijrah. Salah satunya kita berada di majelis Saqafah ini untuk mempercepat jalan hijrah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak orang-orang yang mencari circle, mencari sahabat untuk menuju hijrah. Tapi mungkin kali ini belum diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita yang sudah diberikan oleh Allah untuk berada di majelis ini, majelis yang memaksa kita untuk memperbaiki diri, majelis yang memaksa kita untuk mendalami ilmu syariat ini sebuah rahmat yang sangat luar biasa yang Allah berikan kepada kita ummahat. Oleh sebab itu, ikhlaslah selalu ketika melangkahkan kaki ke majelis ini. Semoga ini menjadi amalan-amalan timbangan kebaikan kita nanti di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, mari sama-sama kita kirimkan salawat beserta salam kepada qudwah kita, kepada seorang nabi yang lebih mencintai umatnya dibandingkan dirinya sendiri. Seorang nabi yang banyak telah mengajarkan akhlakul hasanah kepada kita. Seorang nabi yang senantiasa mencintai umatnya sampai yaumil akhir, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad allazi yukhrijun nas minaz zulumati ila nur wa ila siratal mustaqim. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah. Karena ini berada di bulan Maulid, bulan dilahirkannya Rasulullah. Kalau kita kaji sirahnya, ketika kelahiran Rasulullah, semua penduduk bumi mendapatkan keuntungan ketika Rasulullah diutus di muka bumi. Oleh sebab itu, saya mau mendapatkan ruh dari sini, sejauh mana kecintaan kita dan idola kita kepada Rasulullah. Betul pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Benar Bu? Tak sayang maka tak cinta. Sekian teman-teman yang hadir pada hari ini, silahkan mengungkapkan apa yang Ibu ketahui tentang Rasulullah. Mungkin yang disebutkan teman kita nggak tahu. Ternyata ketika disebutkan teman kita jadi tahu. Karena kita cek, banyak yang tidak mengenal Rasulullah dengan detail. Mungkin kalau dikatakan maaf akhwat, mungkin kita lebih tahu artis dibandingkan Rasulullah. Kembali kita baca sirah-sirah Rasulullah supaya bertambah kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mulai dari belakang. Satu saja, jangan diborong Bu ya. Apa yang Ibu ketahui tentang Rasulullah, apa saja, sifatnya boleh, akhlaknya boleh, makanan kesukaannya boleh, buah kesukaan Rasulullah boleh, warna kesukaan Rasulullah boleh, apa aja bukanya. Saya nggak mau skip, karena kita buka dari awal sampai akhir, apa saja yang Ibu ketahui tentang Rasulullah.
Yang di belakang Bu. Mic kita 2 ya. Masya Allah. Mendapat gelar Al-Amin. Stop. Al-Amin. Kalau hidup satu mati satu ya Bu. Bismillah. 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 Ya, lanjut. Al-Amin. Oke, dapat diper? Lanjut Bu. Ayah dari Fatimah Az-Zahra. Ayah dari Fatimah Az-Zahra. Terus. Nabi Muhammad itu dia kuat mau dicaci, mau dinakai. Kuat, mau dicaci, bukan mau sih Bu Novi, kalau dicaci sabar. Baik, luar biasa. Masya Allah, ahlan wa sahlan Bu Deli yang baru bergabung pada hari ini ya. Masya Allah. Dan Nabi Muhammad itu adalah suami yang paling baik. Suami yang paling baik terhadap istri. Yang paling sabar. Sabar, Masya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nabi Muhammad, Nabi yang amanah. Amanah. Detik-detik kematian Nabi Muhammad, dia ingat akan umatnya. Ummati, ummati, ummati. Kita kalau mati ada ingat siapa Bu? Nabi Muhammad seorang pemaaf. Pemaaf, ya. Masya Allah. Saat beliau mau dilahirkan oleh Siti Aminah, penduduk bumi begitu bahagia dan mendapatkan cahaya yang Masya Allah, bahagia walaupun orang-orang Quraisy ya, Bu Yus ya, ikut bahagia. Udah amanah saja. amanah. Ya sudah tersebut, sebut aja nggak apa-apa Bu. Biar ruh. Gitu. Nanti saya beri itu udah nggak terkontrol sama kita. Nabi Muhammad mendapat dioperasi dadanya gitu. Dia operasi, dibelah dadanya, dibersihkan hatinya. Terus Nabi Muhammad merupakan suri tauladan yang baik bagi umat. qudwatul hasanah. Oke. Assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi Muhammad merupakan nabi yang diberikan mukjizat oleh Allah yang sangat baik, yaitu Al-Quran. Mukjizat Al-Quran, makanya Rasulullah waktu Al-Quran berjalan ya Ummahat. Nabi Muhammad adalah seorang Rasul yang akan memberi syafaat. Masya Allah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Kamu berikan syafaat kepada kita semua. Lanjut. Beliau lahir dalam keadaan yatim. Lahir dalam keadaan yatim. Oke. Kan jadi ingat Bu, yang lupa-lupa jadi ingat kita kan. Nabi Muhammad amanahnya Ustazah. Amanah. Muhammad tahu. Apa Bu? Ummi. Oh, buta huruf. Saya pendengar yang oke. Masya Allah. Walaupun Rasulullah ummi bukan berarti Rasulullah bodoh ya Bu ya. Beliau lahir di tahun gajah. Tahun gajah, surat Fil. Mantap. Semua dia dijawab. Masih banyak udah. Anaknya, istrinya, kemudian warna kesukaannya, makanan kesukaannya, buah kesukaannya. Boleh apa saja gitu ya. Pada saat dia meninggal di Madinah, kemudian dia mengumpulkan jemaahnya, lalu pada saat itu dia mengatakan, kira-kira apa salah saya kepada umatnya? Lalu Quraisy menyatakan, ada salah Muhammad kepada saya pada saat itu. Iya, Masya Allah, akhirnya ukasa meluk Rasulullah ya. Mencabut, rupanya terkena Kasyah di belakang. Iya, Masya Allah. Pada saat itu Kasyah Sahabat pada marah, padahal ukasa itu ingin memeluk Rasulullah. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, lanjut Oma. Nabi Muhammad rendah hati. Rendah hati. Kalau awak tinggi hati. Astagfirullah. Nabi Muhammad saat bersalaman tidak lebih dulu melepaskan. Masya Allah, dari akhlakul karimah yang kecil-kecil ya Bu ya,
selalu menyebarkan salam duluan, tangannya lepasnya terakhir. Masya Allah. Nabi Muhammad senantiasa mengawali salam siapa saja yang bertemu atau yang belum lihat. Tidak ada satupun atau tidak ada seorang pun yang mendahului beliau dalam mengucapkan salam. Masya Allah. Kalau kita Bu, siapa dia tuh? Dia dulu dan yang salam sama gue kan gitu. Ya. Nama ibunya Halimah. Aminah. Yang nyusulin siapa Bu? Boleh. Ibu susunya siapa? Halimatus Sa'diyah yang pertama? Istri. Yang pertama nyusulinnya Rasulullah siapa? Bukan Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah yang kesekian. Ayo. Siapa yang pertama kali yang menyusui Rasulullah? Suwaibah. Yang dikenal itu Halimatus Sa'diyah. Suwaibah itu budaknya siapa? Ya. Lanjut Bu. Nanti saya nggak jadi surah. Oh ingat lagi nih. Terus Nama Rasulullah ada di Aras. namanya Rasulullah ada di aras dan pintu-pintu surga. Lanjut. Rasulullah seorang suami yang adil dan romantis. Adil dan romantis. Masih ingat nggak ceritanya tuh? Bilang, ini saya kasih kurma nih sama istri saya yang tercinta. Padahal semuanya dikasih kurma. Semuanya kegeeran. Masya Allah, barakallah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Lanjut Bun. Rasulullah amanah. Amanah. Rasulullah diciptakan dari cahaya. Ceritakan cahaya. Rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin. Assalamualaikum ya Rasulullah. Rasulullah lahir di Mekah hari Senin 12 Rabiul Awal. Masya Allah. Hari Senin di Mekah 12 Rabiul Awal. Seorang hidup penuh kesederhanaan. Hidupnya kesederhanaan. Rasulullah adalah pengusaha yang jujur. Pengusaha yang jujur. Selalu memohonkan ampunan untuk umatnya. Selalu memohonkan ampunan buat umatnya. Selalu memberikan ampunan, memohonkan ampunan bagi orang yang menzoliminya. Gak mau deh Bu, ini bisa saya matiin nih. Oh ya, Oh, bukan ini berarti. Ibu beliau wafat ketika perjalanan dari Madinah ke Mekah di suatu desa yang nama Abu. Masya Allah. Ketika itu dia mau berziarah ya. Iya, insya Allah. Terus Nabi Muhammad beliau diangkat menjadi rasul dan diutus untuk menyebarkan agama Islam kepada Masya Allah. Diutus menjadi rasul usia berapa Bu Mah? 40. Oke, lanjut. Menerima perintah sholat pada usia 53 tahun. Berapa hijrah jadinya tuh Bu? 13. Kok 13 hijrah Bu Fit? Iya. Ya. Terus Banyak menerima cobaan. banyak menerima cobaan, ujian. 13 tahun menyiapkan agama Islam di Mekah. 13 tahun di Mekah. Di Madinah berapa Bu? Dan ditambah-tambah Bu. Madinah 40 Rasulullah meninggal 63. Berarti 23 tahun masa pemerintahan Rasulullah ya. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Oke. Rasulullah selalu puasa Senin atas. Puasa sunnah. Masya Allah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waktu dalam kandungan ayahnya meninggal. Waktu di dalam kandungan ayahnya meninggal. Keturunan Keturunan Bani Bani Hashim. Sekali-sekali kasihan yang di depan kan. Berambut udah gak kebagian. Dan nama ibunya Aminah. Makanan kesukaan Rasulullah nggak ada yang sebut tadi. Buah kesukaan Rasulullah nggak ada yang sebut. Nggak tahu kan?
Baunya kurma saja. Nah, bitih. Kurma itu pasti Rasulullah suka sekali dengan bitih, semangka. Kayak ini. Rasulullah itu pemuda yang membuat Siti Khadijah itu jatuh cinta. Masya Allah. 25 banding 40 ya. Ya, jadi Siti Khadijah itu cukup senior dan juga pedagang apa istilahnya sultanah pada masa itu gitu. Sementara Rasulullah itu hanya seorang suruhan, gitu, seorang yang membawa dagangan Khadijah. Tapi Khadijah tertawan hatinya kepada Rasulullah. Masya Allah. Setelah Khadijah, Nabi Muhammad menikah dengan Saudah yang umurnya 90 tahun. Masya Allah. Nabi Muhammad mempunyai sifat yang fatonah, itu cerdas. Masya Allah. Cerdas. Rasulullah menerima cobaan dari beliau dari kecil saja. Dari kecil sampai Tidak pernah mengeluh. Masya Allah, tidak pernah mengeluh. Assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi Muhammad menerima wahyu umur 40. Menerima wahyu 40 tahun. Oke. Barakallahu fiik. Habis, Bu? Kayaknya sederhana kan? Tapi ketika ibu itu apa lagi? Banyak yang belum disebut. Istrinya Rasulullah cuma 2 doang yang disebut tadi, Khadijah sama Saudah. Anaknya Rasulullah berapa? Nah, ngapa nggak disebut tadi? Cara yang susah. Ya baik, akhwati fillah. Insya Allah ya, dengan kita menyebutkan itu saja terbayang sosoknya Rasulullah. Alangkah indahnya kita pelajari lagi ciri-ciri fisiknya Rasulullah itu kayak mana ya. Saya tidak mengkaji itu pada hari ini, Ummahat. Nanti kapan-kapan kita kasih tugas sirah tentang membaca sejarahnya Rasulullah ya. Karena perempuan itu dengan sirah itu dia cepat. Jadi salah satunya perempuan itu akan cepat menerima informasi itu dari kisah. Nah, betul Bu? Karena dia memang suka berkisah. Nah, suka bercerita ya Uni. Kita kalau orang dengar tuh 75% tuh langsung percaya. Teman-teman, langsung yuk, gitu kan. Jadi makanya Al-Qasas itu kisah-kisah di dalam Al-Quran itu salah satunya untuk mempermudah dakwahnya Rasulullah untuk menyampaikan kepada umatnya, terkhusus perempuan. Ya, akhwati fillah. Baik Ummahat, kita lanjutkan fikih kita pada hari ini. Habis kemarin ya Uni. Saya kaji lagi, berarti sekarang sedekah sunnah. Ya. Zakat fitrah selesai tuh. Memberikan kepada orang zimmi, nggak apa-apa sampai situ aja Bu Neh. Kita coba Bu ya, menyampaikan yang selanjutnya bab sedekah sunnah. Kita kaji betul supaya sedekah kita itu memang berkualitas ya, sesuai dengan aturan-aturan yang sudah diajarkan fikih kepada kita. Jadi kita kaji, meskipun ibu bilang sedekah itu biasa aja nyazah, ternyata ada di dalam fikih gitu ya, mana yang kita harus dahulukan ya. Baik Bu, ketika berbicara masalah sedekah, ini sering sekali Ibu kita membahasakan sedekah. Saya mau dulu sebelum saya mengkaji fikihnya, Ibu tolong bedakan apa itu sedekah, apa itu zakat, apa itu infak, apa itu wakaf. Sama nggak sama? Kapan Ibu membahasakan aku sedang sedekah loh? Kapan Ibu membahasakan aku sedang infak? Ya, aku sedang apalagi wakaf sudah tadi ya. Aku sedang zakat. Oke, kita bedakan perbedaan antara sedekah, zakat, infak, wakaf. Harus tahu dulu Ibu, karena saya mau mengkaji sedekah. Ayo Bu. Kadang-kadang kita suka salah dalam penggunaannya Bu. Makanya kita
definisinya. Dia kan susah ngasihkannya, tapi dalam fikih dikasih definisi. Apa itu sedekah, apa itu zakat, apa itu infak, apa itu wakaf. Udah ada, sebutlah kalau udah. Biar itu Bu Fit, karena saya mau ngaji sedekah soalnya kan. Nah, alhamdulillah, lupa ya. Sedekah semua amal kebaikan baik materi maupun non materi, dan dibagi lagi sedekah ini. Satu infak, yaitu sedekah dalam bentuk materi. Dua, wakaf, sedekah dalam bentuk aset. Tiga, zakat, sedekah wajib. Empat, hibah, artinya hadiah, termasuk sedekah. Baik, jadi yang ada di benak kita berarti kan kita mau membahas sedekah. Pokoknya sedekah tuh Bu, atasnya dari kebaikan yang itu namanya sedekah. Nah, berarti semua kebaikan yang ibu lakukan, baik materi maupun non materi, itu namanya sedekah. Paham sampai sini Bu? Ya, makanya biwajhin tolkin sedekah. Senyum aja mau orang sedekah itu Bu. Sudah sedekah duit pelit, sedekah senyum pelit pula kan. Biwajhin tolkin sedekah. Pokoknya yang ada di benak kita, semua amal soleh, kebaikan yang kita lakukan, baik materi dan materi, itu berarti namanya sedekah. Berarti zakat itu bagian dari sedekah, Zah? Iya. Infak itu bagian dari sedekah? Iya. Hadiah itu bagian dari sedekah. Wakaf itu bagian dari sedekah. Paham sampai sini, akhwat? Sampai situ dulu. Nggak usah dulu kaji infak zakatnya ya. Nah, pokoknya sedekah tuh umum ya akhwat. Maka ibu-ibu yang dicinta Allah, kita kaji menurut fikihnya. Sedekah sunnah. Islam mengajak dan menganjurkan orang agar gemar memberi dengan susunan kata yang memikat hati dan membangkitkan gairah. Masya Allah kitab ini menggali makna kebaikan dan kebajikan serta perbuatan mulia. Allah berfirman, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Puitis banget kan kalimatnya. Seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Kenapa Allah suka membahasakan itu dengan seperti ini, Bu? Supaya dia bisa membangkitkan gairah kita dan memikat hati kita dengan bahasa yang indah. Makanya gaya bahasa atau bahasa tertinggi di dalam Al-Quran itu adalah di dalam bahasa Arab itu adalah Al-Quran. Makanya nggak bisa siapapun penyair orang Arab itu yang bisa menyaingi Al-Quran. Ya. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang dia kehendaki, dan Allah maha luas lagi maha mengetahui. Lagi kita bacakan dulu ayat-ayat indahnya, Bu. Al-Imran 92, tadi Al-Baqarah 261. Al-Baqarah 261. Itu yang pertama tadi sudah. Al-Baqarah 261. Kamu lanjut ini, Bu. Yang selanjutnya yang nomor 2. Kamu tidak akan memperoleh kebaikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Masya Allah. Dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu, sungguh Allah maha mengetahui. Ali Imran 92. Ini pas juz keempat ini kalau nggak salah saya. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Itu kan dia kan? Rasulullah SAW bersabda, dia banyak Ibu, saya nggak baca semuanya ya.
Sesungguhnya sedekah itu meredamkan kemurkaan Allah dan menolak akibat jelek. Makanya menolak bala, kalau kita sering dengar ya. Hadis riwayat Tirmizi. Sedekah seorang muslim akan menambah panjangnya umur, menolak akibat buruk, dan dilenyapkan Allah dengan sifat takabur dan angkuh. Jadi banyak sekali memang keutamaan-keutamaan yang disampaikan tentang berbuat baik sedekah ini. Ibu-ibu dicinta Allah. Sampai sini dulu ya. Dalil-dalilnya kita udah pada tahu, insya Allah kan, bagaimana sedekah itu, apa pahala-pahalanya. Gitu ya. Sekarang kita bacakan ini luar biasa Ibu, hadis ini mungkin ada yang baru yang Ibu dengar dari sini. Yang pertama kita akan kaji jenis-jenis sedekah. Tadi itu baru kulitnya lah, menerangkan tentang sedekah itu. Ini sekarang jenis sedekah. Kenapa, Bu? Jamnya itu horor. Enggak jam 10 aja bunyinya do Kak naik. Jenis-jenis sedekah. Sedekah tidak terbatas hanya pada satu jenis tertentu amal kebaikan. Yang sudah kita sampaikan tadi di awal, Bu. Prinsipnya adalah bahwa setiap kebaikan berarti sedekah. Sudah kita kaji tadi kan di awal. Kita sebutkan hadisnya berkaitan dengan ini. Ya. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis Bukhari dan Muslim, setiap muslim wajib bersedekah. Tanya mereka, ya Nabi Allah, bagaimana orang yang tidak punya? Tadi kita nih berbicara tentang jenis sedekah ya akhwat. Rasulullah bersabda, hendaklah ia berusaha dengan tangannya hingga menguntungkan dirinya, lalu dia bersedekah. Mereka bertanya lagi, jika tidak ada ya Rasulullah? Rasulullah lagi bersabda, hendaklah ia menolong yang didesak oleh kebutuhan dan mengharapkan bantuan orang. Jika tak ada pula ya Rasulullah, Nabi bersabda lagi, hendaklah ia melakukan kebaikan dan menahankan diri dari kemungkaran. Itu aja sedekah, Bu. Coba bayangkan. Karena itu berarti sedekah darinya. Ini agak rancu kalimatnya Ibu, kita akan terangkan biar kita paham bahwasanya sedekah itu bukan hanya duit gitu maksudnya. Jadi di dalam hadis yang pertama ini, makanya yang pertama jenisnya, ya yang pertama hadis ini. Makanya disampaikan jenis-jenis sedekah yang pertama hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berarti apa? Jenisnya akhwat. Kalau dia nggak punya uang, tenaga. Kalau nggak ada tenaga, Doa. kalau dia nggak punya tenaga apa? Melakukan kebaikan itu tadi Bu, senyum atau apa, dan menahan diri dari kemungkaran. Dan kadang-kadang saya mohon maaf, kita itu kalau bersedekah tuh biasanya tuh yang ada di benak kita uang aja. Tengok lagi itu nggak pernah sedekah gitu. Di dalam tetangga, dan kita pun kadang-kadang cara pikir kita sudah terpatih seperti itu akhwat. Kita lagi hajatan nih, gitu ya, contoh nih, hajatan. Yang teman besti kita ini ngasih uang 1 juta. Nah, gitu kan Bu. Yang satu cuman ngasih pisang 1 tandan. Yang satu apa lagi Bu? Air 10 dus. Yang satu lagi dia nggak ngasih apa-apa, cuman di standby di rumah kita dari pagi sampai petang menolong dalam hajatan kita. Ini sedekah semua nggak bentuknya Bu? Sedekah semua kan? Nah. Dan saya tanya Ibu, di antara 4 kategori tadi, mana yang paling ikhlas? Wis mantap kali jawabannya Bu. Ya.
Benar Bu? Karena dia apapun? Cepat ikhlasnya ya? Cepat ikhlasnya kan? Daripada uang ini. Gimana Bu Erlin? Itulah kita orang yang berilmu nih. Kalau dikit dibilang-bilang, kalau banyak bisa nggak Bu kita jadi orang kayak gini nih? Karena Bu Neng ngasih 1 juta, kita kasih lauknya 10 potong. Karena Bu Nur cuman kasih pisang gitu kan, 3 potong. Itu tuh nggak bisa dipungkiri akhwat gitu. Manusiawi nggak tuh? Nah coba itu yang mau kita hapus, karena kita lebarkan hadis-hadis sodako ini. Jangan hanya kita itu memandang orang sodakonya sodako uang terus gitu. Nah. Itu yang harus kita pahami ya. Akhwat, ngerti ya maksud saya tadi kan? Nah, hadis yang kedua kita bacakan nih Bu. Nggak usah dicatat pun nggak apa-apa. Yang penting kita bacakan hadisnya, Ibu udah tahu itu sodako gitu. Jangan yang ada di benak kita uang terus gitu. Kenapa Bu? Bahasa Ustazah hari ini tinggi sekali. Karena dia hadis, nggak bisa dilembek-lembekkan. Karena dia bahasa terjemah Bu. Nggak, di dalam hadis Bukhari Muslim ini tadi apa Bu? Sodako itu yang pertama uang kan. Kemudian Rasulullah ditanya, ya Rasulullah kami nggak punya uang. Terus Rasulullah bilang apa? Dengan tenaga. Terus dia nggak sanggup juga melakukan kebaikan dulu. Melakukan kebaikan itu apa? Kan banyak, senyum dan berkata baik dan menahan dari Oke, karena dia hadis benar. Hadis ini dia kalimat terjemahkan Bu. Oke. Lanjut yang kedua, hadis Rasulullah SAW, riwayat hadis Ahmad dan lainnya. Kita kalau belajar hadis itu nggak suka gitu. Ya, sukanya tuh langsung disampaikan, kita bacakan dulu matannya. Memang gitu Bu. Hadis itu dia lebih sulit memang. Ya. Ahmad. Tadi Bukhari Muslim Bu. Sekarang Ahmad. Kita bacakan dulu ya. Setiap orang diwajibkan untuk bersedekah setiap hari di mana terbit matahari. Di antaranya, jika ia mendamaikan 2 orang yang bermusuhan dengan adil. Berarti sedekah. Sudahlah tak bisa sedekah kayak gini, tambah bumbu pulonya. Itu adalah sedekah. Ibu berarti kan saya bilang tadi Bu jenis-jenisnya. Langsung aja catat, yang pertama uang, yang kedua tenaga, yang ketiga melakukan kebaikan, kalau tidak kita menahan diri dari kemungkaran, yang kelima mendamaikan saudara yang sedang bermusuhan. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Udah Bu? Apabila dia menolong seseorang untuk menaiki binatang tunggangannya, berarti sedekah. Biar kita lebih paham gitu. Cuma nolong orang doang sedekah. Kadang-kadang kita ini mau mengambil sedekah tuh yang tingkat besarnya Bu Nur gitu loh. Nah, yang kayak gini-gini, apa yang kita nganuin dia gitu kan? Di dalam bisa naik mobil kita bantu. Iya, masukin nenek-nenek kayak gitu kan? Apa Bu? Nebeng pergi kajian sedekah. Ibu jemput kawan ibu pergi ngaji sedekah. Makanya kata Rasulullah apa? Setiap orang itu diwajibkan untuk bersedekah tiap hari. Dan mengangkat barang-barangnya ke atas kendaraan, itu berarti juga sedekah. Kenapa Rasulullah bilang kayak gini Bu? Kenapa mengingatkan kita nih? Biar kita tidak sepele dengan amalan-amalan kecil.
Karena amalan kecil itu ikhlasnya lebih mudah. Ibu sedekah 1 juta itu ikhlasnya sulit. Kalau ibu buang sampah aja terus setiap hari, sedekah enggak? Bisa jadi mungkin yang buang sampah itu pahalanya lebih tinggi dibandingkan sedekah 1 juta nih Bu. Karena sedekah 1 juta itu perjuangan ikhlasnya. Benar? Nah itu, tapi jangan pula ibu bilang buang sampah aja lah tiap hari. Sedekah nggak mau pula, bukan itu maksud saya, Pak. Nah. Menyingkirkan rintangan dari jalan. Ini kita pernah dengar kan? Nah, menyingkirkan rintangan yang ada dari jalan. Sedekah. Paku misalnya Bu Lia. Nanti di sini di Sekofa nih ada sampah sedikit, buang. Itu kalau kita semuanya bersedekah aman Bu. Gitu. Dan setiap langkah untuk datang ke masjid aja untuk sholat itu sedekah. Sedekah untuk diri sendiri. Mau ke majelis Sedekah. Setelah Hantuna bilang ini kan, setelah dari sini, alhamdulillah banyak sedekah kita berarti. Itu yang nggak boleh tuh. Kita mau bacakan yang kecil ini, yang kecil ini kita lakukan, yang besar juga kita lakukan, akhwat. Ya. Melangkahkan kaki pergi ke masjid atau itu sedekah tuh boleh ya. Hadis yang ketiga Ibu, ini bagus hadis Abu Dzar Al-Ghifari ini. Ya. Rasulullah SAW bersabda, banyak hadisnya. Pada setiap hari yang disinari cahaya matahari, diwajibkan bagi setiap orang untuk bersedekah bagi dirinya pribadi. Bagi dirinya pribadi. Lalu aku tanyakan, ya Rasulullah, dari mana aku memperoleh harta yang akan disedekahkan itu? Padahal kami tidak memiliki harta. Masih sahabat pun menyangka sama yang kita sangka, sedekah itu duit aja terus. Gitu. Rasulullah bersabda, karena beberapa pintu sedekah itu adalah membaca takbir. Itu sedekah, akhwat. Tasbih itu sedekah. Tahmid itu sedekah. Tahlil itu sedekah. Istighfar itu sedekah. Biar kita ingat lagi. Dan juga kata Rasulullah, apabila engkau menyuruh berbuat baik dan mencegah yang jahat, membuang duri, tulang, dan batu dari tengah jalan, menuntun orang yang buta, mengajar yang tua dan bisu hingga mengerti, memberitahu orang yang menanyakan sesuatu keperluan yang engkau ketahui tempatnya. Ini sepele kan? Ya. Bu, saya mau ke sini Bu, nggak tahu saya Bu, saya juga bukan orang sini gitu kan. Nah, kenapa? Nah, Masya Allah. Jadi makanya Rasulullah tuh Masya Allah, setiap detik-detik waktu yang beliau miliki itu bernilai sedekah gitu. Makanya tidurnya Rasulullah sampai tidur lagi kan dinilai amal kan, dinilai sedekah. Nah itu ya akhwat, memberitahu orang yang menanyakan sesuatu keperluan yang engkau ketahui tempatnya, dengan kekuatan betis berjalan membantu orang yang malang meminta tolong, dan dengan kekuatan lengan mengangkat barang orang yang lemah. Semua itu merupakan pintu-pintu sedekah dari dirimu untuk dirimu pribadi,
juga dalam mencampuri istrimu engkau akan memperoleh pahala. Nah, ini terakhir nih. Berarti kita ketika melayani suami kita dinilai sedekah. Nah. Sedekah. Terserah ibu lah. Kalau hari Rabu berarti sedekah Rabu. Kalau Jumat, sedekah Jumat. Berapa tuh Bu? Jadi sekarang berarti yang ada di benak kita, bisa nggak kita kedepannya menjadi hamba Allah setiap detik waktu kita itu nilainya sedekah. Sekarang ibu sedang menuntut ilmu, ini sedekah. Habis nuntut ilmu, ibu menceritakan orang, ini dosa, kan gitu. Nah. Ibu habis itu naktirin teman-teman, sedekah. Nah. Habis itu cuci piring, sedekah. Kayak gitu Bu Neng. Gimana caranya biar kita sadar? Kadang-kadang kita hanya jaga biasa. Makanya inilah kita bacakan. Mungkin tadi ibu sepele dengan hadis-hadis ini lah, tahu lah ngangkat barang orang, udah tahu lah itu sedekah gitu kan. Kalau itu kecil Bu Neng, makanya kita lakukan. Makanya ketika kita berkhidmat Rabbatul Bait, ketika kita mengurus rumah tangga ini, menyapu, menggosok, cuci piring, ini sedekah. Makanya saya senang kali kalau abinya tuh bilang, ada kalanya kita ini capek kan Bu. Dia udah lihat tuh, kalau muka saya udah lain. Gitu. Kita kan kayak gitu Bu Nur. 5 bawa bekal dari pagi, ini belum materi yang mau disampaikan gitu kan. Nah terus saya udah mulai tuh, senyum udah kurang. Masya Allah Mi, sedekah itu banyak banget. Habis itu ada Bu bilang sama suami, perlu sekali-sekali pujilah kita nih. Kita ini kurang pujian. Saya minta dipuji sebentar aja gitu kan, sedikit aja gitu kan. Saya tuh gitu, habis subuh tuh saya nggak bisa baca Quran Bu. Saya di dapur, abinya itu ada kursi dekat dapur itu, dia baca Quran dengan sekeras-kerasnya tuh. Terus saya bilang, saya juga mau sih seperti Abi sebenarnya, saya bilang gitu kan. Terus dia bilang apa? Pahala Umi lain pula. Dengan Umi membaca salawat, menggoreng cabai itu berapa pahala Umi? Akhirnya lapang lagi. Gitu Bu. Iya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya kadang-kadang kita itu lupa Bu. Gitu. Maka ingat terus Bu Neng, ini sedekah ya Allah gitu. Kadang-kadang harus disebutkan juga ini sedekah ya Allah, sedekah. Itulah makanya kita harus berbahagia akhwat dengan fitrah ini. Dengan fitrah ini, Masya Allah. Berarti kita sebagai seorang wanita itu berapa kadar pahala sedekah yang bisa kita gaet gitu loh. Cuman kadang-kadang gitu Uni, kadang-kadang kita kayak gitu selalu mengatakan ini beban. Ibu kalau gitu terus Bu, makanya ibu capek. Itu yang kenyataan. Kenapa Bu? Ya Bu Mi, makanya Bapak harus tahu Bu, perempuan itu butuh pujian dikit aja deh, dikit aja. Kenapa Bu Ana? Baik, kita undang Bu, suami, ibu-ibu, sakofah, kumpullah. Astagfirullahaladzim, ampunkan kami ya Allah. Jadi Bu Neng, Masya Allah, dari hari ini untuk kedepannya kita sedang bersedekah. Berarti kalau sedekah itu kita yang butuh, kan gitu kan? Kita yang butuh. Lagi cuci piring, sedang sedekah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Dikasih di depan mata kita tuh semuanya nilainya sedekah. Ini ngomong aja mudah Bu, prakteknya la haula wala quwwata illa billah. Iya. Kenapa Bu? Kalau sedang berdamai rasanya.
Ya makanya kita sama-sama mengingatkan Bu Nur, walaupun nanti kita manusia biasa. Makanya senang sekali saya kalau suami itu bilang tuh, ya Allah, kepingin minum susu, alangkah indahnya kalau ada yang buatin susu jadi ajang pahala. Terus saya berdiri tuh, susu Bi. Nah, kan enak kalau kita digitukan kan Bu. Bersedekah tuh dia ngasih prolog dulu Bu lihat gitu. Kenapa Bu? Nah, itu doang si Oma. Apalagi kalau melihat sudah terkapar di atas kasur tuh Mas, ya. Alangkah indahnya. Saya langsung berdiri tuh. Masya Allah dapat sedekah. Oke Bu ya, sampai sini dulu Bu ya. Berapa lah sikit-sikit, coba kita lupakan rohnya. Pekan depan saya tambah orang yang paling berhak menerima sedekah. Ini dia kuncinya. Orang yang paling berhak untuk menerima sedekah. Nah, ya, barakallahu fiik. Sama-sama mengingatkan Bu Neng. Makanya kita sekali-sekali Ibu juga pernah nggak Ibu nguji Bapak dengan sedekah? Kalau dia lagi capek kerja gitu kan? Apa Ibu bilang? Ya Allah Pak, ikhlas ya Pak, Masya Allah Pak, Papa banyak kali sedekah Papa sama kami Pak, ya Allah Pak. Ya bulan baru ngomong gitu kan? Sejak baru dikasih uang kita kayak gitu kan Bu Nur. Coba akhir bulan Bu Nur, Masya Allah. Ya, sekali-sekali butuh kan. Bapak-bapak tuh kalau digitukan senyum-senyum sendiri dia Bu. Iya, makanya Bu Mi harus ditumbuhkan sekali-sekali gitu. Nanti kita cek Bu ya, rumah tangga Ibu itu berada di rumah tangga yang keberapa? Ada rumah tangga perdagangan namanya, oh iya, itu ada tuh tazkiyatun nafsnya. Nanti saya kaji sekali-sekali ya. Rumah tangga Ibu, rumah tangga yang nomor berapa? Ini biasanya yang semangat-semangat kajian rumah tangga ini, rumah tangganya masalah nih. La haula wala quwwata illa billah. Jangan tersinggung Ibu. Barakallahu fiik. Insyaallah afatifillah. Ya, semoga dengan sedekah ini kita menjadi semangat. Tadi hadisnya banyak ya Oma di kitab kita kan Oma, saya cuma baru bacakan 3 saja. Sebenarnya banyak untuk memotivasi kita supaya kita itu beramal tidak pandang kecil besar, bahkan yang menurut saya itu istiqomah dulu di amalan kecil itu jauh lebih baik Bu. Istiqomah kecil, coba yang besar kayak gitu. Karena kalau yang besar ini kita nggak bisa istiqomah, untuk sekali-sekali. Sama berjuang Ibu. Insya Allah, bismillah, alhamdulillah, wa takuna minal muttaqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pekan depan kita kaji mas sedekah yang paling terbaik kemana? Nah, ini jelas intinya Bu ya.